Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal, Allah yang mulia. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan pada hari ini terdapat dalam Kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15, yang berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali dalam hidup kita, ada masa-masa di mana kita merasa tidak dipahami. Mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang berat, dan meskipun kita telah mencoba menceritakan masalah kita kepada orang lain, mereka tampaknya tidak mengerti sepenuhnya apa yang kita rasakan. Perasaan tidak dimengerti ini bisa sangat menyakitkan dan menambah beban yang kita tanggung. Namun hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada seseorang yang selalu mengerti keadaan kita dengan sempurna. Dialah Tuhan Yesus. Tidak ada satupun perasaan, kesedihan, atau penderitaan yang luput dari perhatiannya, karena Dia pernah mengalami penderitaan dan kelemahan yang sama seperti kita. Pada hari ini, saya ingin membagikan beberapa poin tentang penjelasan ayat firman Tuhan yang telah kita baca. Yang pertama, Tuhan Yesus turut merasakan penderitaan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus tidak hanya melihat dari jauh dan mengamati kita tanpa perasaan, tetapi Dia benar-benar mengerti dan peduli dengan apa yang kita alami. Mengapa? Karena ketika Yesus datang ke dunia, Dia mengambil rupa seorang manusia dan merasakan semua bentuk penderitaan, rasa sakit, dan kesulitan yang sama seperti yang kita alami. Yesus memahami perasaan takut, kesedihan, kehilangan, bahkan pengkhianatan. Oleh sebab itu, ketika kita datang kepadanya dalam doa, kita tidak berbicara kepada Allah yang jauh dan tidak peduli, tetapi kepada Allah yang sudah lebih dulu merasakan penderitaan kita. Yang kedua, Yesus mengalami segala pencobaan, namun tidak berdosa. Ibrani pasal 4 ayat 15 juga menyebutkan bahwa Yesus dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Yesus tidak hanya tahu apa artinya menghadapi pencobaan, tetapi Dia telah menang atas setiap pencobaan itu tanpa jatuh ke dalam dosa. Yesus tahu betapa beratnya godaan yang kita hadapi setiap hari, baik itu godaan untuk marah, putus asa, atau menyimpang dari jalan yang benar. Namun dengan kasih karunia-Nya, Yesus memberikan contoh bagi kita bahwa kita bisa menghadapi setiap pencobaan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yesus memahami betul kelemahan kita, tetapi Dia juga memberi kita kekuatan untuk bangkit dan tetap setia di tengah pencobaan. Dia bukan hanya sahabat yang berempati, tetapi juga juru selamat yang memberi kita kemenangan. Yang ketiga, Tuhan mengerti hati kita yang terluka. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita merasa terluka secara emosional, ketika hati kita remuk dan tidak ada yang tampak bisa memahami kedalaman kesedihan kita, Tuhan sangat dekat dengan kita. Dia melihat setiap air mata yang kita teteskan dan mendengar setiap keluhan yang kita ungkapkan, bahkan yang kita pendam dalam hati. Tuhan tidak hanya mengerti keadaan kita, tetapi Dia juga rindu untuk menghibur dan memulihkan kita. Setiap kali kita merasa tidak ada yang memahami rasa sakit kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tahu persis bagaimana rasanya menderita, dan Dia menawarkan pemulihan bagi kita. Yang keempat, menghadapi hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan peduli. Dengan keyakinan bahwa Tuhan mengerti keadaan kita, kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih berani dan penuh pengharapan. Tuhan tidak hanya mengerti, tetapi Dia juga peduli dan siap menolong kita. Ketika kita merasa sendirian atau tidak dipahami, biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang telah berjalan dalam jalan penderitaan lebih dahulu, dan Dia sekarang berada di sisi kita. Mazmur pasal 55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Ini adalah undangan bagi kita untuk melepaskan beban kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Kesimpulan renungan pada hari ini, Tuhan mengerti keadaan kita lebih dari siapapun. Dia tahu rasa sakit, kesulitan, dan penderitaan yang kita alami. Yesus telah mengalami setiap bentuk kelemahan manusia, dan karena itu, Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita merasa tidak dipahami oleh orang lain, atau bahkan ketika kita merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada untuk mendengarkan, memberi kekuatan, dan membawa pemulihan bagi kita. Mari kita terus datang kepada Tuhan dengan segala beban hidup kita, dengan keyakinan bahwa Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia akan menolong kita di waktunya yang sempurna. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan
atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang peduli dan mengerti setiap keadaan kami. Terima kasih karena Engkau pernah mengalami penderitaan yang sama seperti yang kami rasakan, sehingga kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendirian. Saat ini, kami membawa setiap beban, kekhawatiran, dan luka hati kami kepadamu. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, dan bimbing kami untuk terus tetap setia di jalan-Mu, meskipun terkadang jalan itu terasa berat. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, serta berkati perekonomian mereka, dan berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.